ingat 2011 lalu, Obama dituding bukan orang Amerika, dan dia membuktikan pada saat itu meminta salinan asli akte kelahirannya bahwa dia lahir di Hawaii. Memang lahir di Amerika Serikat, ditunjukkan ke publik, selesai. Kenapa tidak berlaku sama kalau itu yang saya sesalkan Pak Jokowi. Kenapa nggak dari awal tunjukkan saja ini loh ijazah saya yang asli. Jangan dibiarkan ini berkembang kan. Di situ masalahnya. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa sengaja dipelihara ini supaya beliau manggung terus. Saya tidak kaget. Kenapa kalau melihat memang gayanya Pak Jokowi. Gayanya maksudnya gimana? Gayanya senang playing victim. Seolah-olah dijolimi kan. Kenapa bisa membaca itu? Gini. Ini sensitif sekali soal ijazah. Kenapa dianggap sensitif? Bukannya ini remeh-temeh, quote and quote, soal ijazah? Karena kalau memang terbukti dia ijazah palsu, ya, maka dia bisa dikategorikan membohongi seluruh rakyat Indonesia. Apa bohongnya? Ya, kalau terbukti, kalau ya dia pakai ijazah itu untuk mendaftar menjadi calon presiden kan, dan ketika dia diproses menjadi presiden kan, seluruh rakyat Indonesia kan yang memilih dia, artinya dia bohongi rakyat Indonesia kalau terbukti. Pertanyaan saya sekarang adalah kenapa baru sekarang? Ini kan soal ijazah, tudingan ijazah palsu ini bukan baru beberapa bulan terakhir. 2018 kalau saya nggak salah sudah mulai 2019, ada yang menyoal. 2019. Kenapa? Itu dipakai, dipelihara isu ini, ya, seolah-olah dia dijolimi. Nah, kulminasinya ingin dia buktikan bahwa kalian salah. Kalau ijazah palsu, tudingan ijazah palsu terbukti bahwa itu salah, maka dia berpersepsi tudingan-tudingan lain otomatis salah juga. Itu cara berpikir dia. Ini asumsi saya ya. Itu asumsi, Prof. Sebenarnya bukan asumsi saya, keyakinan saya seperti itu. Ini game yang dia mainkan. Kenapa bisa yakin, Prof? Ya melihat gaya beliau. Gaya beliau kan suka memelihara nama dipentaskan. Meskipun sudah selesai presiden, tetap saja kan dia berbuat sesuatu agar dia mentas terus di panggung publik melalui publikasi media massa. Oke, kalau kata Pak Jokowi tadi jawabannya, ya dulu kan masih menjabat, saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut sehingga dibawa ke ranah hukum akan lebih baik. Ya, jadi tapi dianggapnya bahwa selesaikan ke ranah hukum. Benar, sudah sekian bulan yang lalu kan dia selesaikan 20 Oktober. Kenapa baru sekarang? Itu masalahnya di situ. Ya, saya tidak mengatakan bahwa ijazahnya palsu atau tidak, tapi rentetan kejadian ini membuat saya bertanya, ada apa sebenarnya, kenapa baru sekarang? Nah, saya ingin sekali menjadikan kasus itu haknya Pak Jokowi membela diri. Saya ingin lihat sekali keadilan polisi di sini. Kenapa Prof meragukan keadilan polisi? Begini, beberapa tahun yang lalu Pak Yusuf Kalla dihantam dengan isu oleh dua orang di sosial media kan. Putri Pak Yusuf Kalla dengan beberapa lawyer mengadukan orang itu dengan pencemaran nama baik, fitnah, di lembaga yang sama bernama kepolisian. Sampai sekarang kita nggak tahu kemana kasus itu. Tidak ada penjelasan dari polisi. Nah, sekarang Pak Jokowi melakukan hal yang sama dengan motif yang sama, membela diri kan, kehormatan. Kita lihat apa polisi proses ini dan membawa kelima orang itu karena hukum atau tidak. Tapi kalau Pak Jokowi punya bukti kuatnya gimana? Ya, apa bedanya juga dengan kasusnya Pak Yusuf Kalla? Ada di sosial media. Orang yang menulis, orang yang berpendapat juga ada. Berarti ini test case buat saya ya. Prof Hamid mengatakan bahwa polisi tebang pilih, nggak adil? Untuk kasus ini kalau dia teruskan pencemaran nama baik kepada 5 orang itu, menurut saya tebang pilih. Kenapa dianggap? Padahal kalau Pak Jokowi bawa buktinya? Kenyataan. Karena orang yang diadukan oleh keluarga Pak Yusuf Kalla tidak diapa-apakan sampai sekarang. Pasalnya pencemaran nama baik, 310. Persis. Tidak diadukan. Tidak ada kabar berita sampai sekarang. Saya tanya putrinya Pak Yusuf Kalla, orang yang menerima pelaporan itu setelah beberapa hari sudah tidak bisa dihubungi. Oke, tapi kalau kita bicara soal ijazah palsu, kembali ke kasus ini, sebenarnya seberapa merusak nama baik Pak Jokowi? Seberapa urgent ini untuk ya, kalau memang ternyata terbukti ijazahnya asli, maka memang reputasi dia hilang. Dianggap memalsukan dan membohongi. Maksudnya kalau palsu? Kalau palsu, enggak. Kalau terbukti ijazahnya asli, dia memang sangat terpukul. Karena itu harga diri, masalah harga diri Pak Jokowi. Ya, dignity, martabat. Ada masalah martabat, makanya Pak Jokowi karena ijazah itu dipakai sebagai dokumen
persyaratan ketika dia mau menjadi pejabat publik. Tapi apa perlu sampai dibawa ke polisi? Misalnya nih, kalau Pak Jokowi yakin bahwa ijazah itu ya asli, toh kan sudah diverifikasi oleh KPU. Kalau kita bicara soal hukum pembuktian soal persangkaan. Ya, KPU tidak senyelimet itu ketika dia menerima pasti. Ya, pertama, dia tidak ada kecurigaan bahwa ada ijazah yang meragukan. Yang kedua, KPU tidak punya alat forensik untuk menelisik apa betul benar atau tidak. Itu konteksnya di situ. Ya, kembali lagi bersama saya di channel ini, channel yang membahas seputar perpolitikan. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman, dari cuplikan video sebelumnya tentu saja kita sudah menyimak dan memahami. Oleh sebab itu, saya akan membacakan yaitu sebagian dari pendapat para teman-teman kita yang menanggapi video yang barusan saja kita tonton, agar kita satu sama lain bisa saling bertukar pikiran. Rakyat sekarang sudah cerdas, belajar dari pengalaman sebelumnya sering dibohongi oleh para pejabat negara. Ketahuan palsunya sudah lama, tapi para penegak hukumnya diam, dan sampai sekarang seolah kepalsuannya dibenarkan seolah asli. Saya dukung Roy Suryo CS lanjut jalur hukum untuk kejelasan ijazah Jokowi. Rakyat ingin tahu kebenaran yang benar-benar asli. Ambil damai berarti pengkhianat bangsa. Jika Anda terima mediasi dan damai, maka reputasi dan nama kamu akan cacat. Bisa saja Anda dituduh menerima cuan atau mencari popularitas dengan jalan kejahatan. Terlepas palsu atau tidaknya, maka jangan menyerah sebelum terbongkar kebenarannya. Jika Anda yang benar, maka Anda akan dijuluki pahlawan kebenaran dan keadilan. Benar sekali apa yang dikatakan Prof. Dia Jokowi cari panggung biar namanya selalu melambung, padahal akibat panggung ijazah aspal rakyat terpecah belah. Semoga panggung yang dibuat Jokowi segera runtuh, ambruk. Kalau saya yang meneliti ijazah Pak Jokowi cepat selesai dan gampang untuk menelitinya. Dikira rakyat itu bodoh atau membutakan rakyat itu manusia yang pola pikir seorang pengecut. Kayaknya sampai mati pun gak muncul ijazah, walaupun dia di persidangan mengharuskan menunjukkan ijazah asli. Obama punya akte lahir dan ditunjukkan. Jokowi punya SIM dan pernah ditunjukkan. Tapi kalau ijazah mana bisa ditunjukkan. Wong gak punya, kalau punya dibilang gak punya, itu baru fitnah. Kita lanjut lagi. Segera tangkap Jokowi, cuma bikin onar negara manusia serakah kok dikasih hidup. Saya kalau penegak hukum masih yang ini, Joko. Yang penting masyarakatnya jangan mendukung kejoliman, kebohongan, kelicikan, dan kecurangan, sama saja membuang surga dengan sukarela apapun agamamu. Memang terkesan sengaja dibuat kasut karet, bila perlu bak tali yang tidak berujung terkesan selain deman panggung. Terkesan pula gegernya kasus karet ijazah untuk melindungi sesuatu yang kelabu yang sedang beraksi di balik dinding negeri ini. Melohat betapa rapatnya pasukannya termul, mulai dari bagian rakyat sampai kampus, sampai Kapolri yang cuek bebek, tidak seperti Kapolri Hoegeng. Memahaminya bahwa tugas kepolisian selain humas juga sebagai pengayom rakyat yang teraniaya, sedangkan saat ini rakyat sedang teraniaya oleh kebohongan-kebohongan yang berjilid-jilid. Tetapi Kapolri di masa kini terkesan seakan begitu dengan jabatannya yang merasa aman-aman saja. Oh, Indonesia yang sekilas pandang seperti sedang menuju kehancuran. Lanjutkan, hadirkan Jokowi jemput paksa buat hakim. Jangan mau ikut melindungi kebohongan kerusakan negeri ini. Hidup hanya satu kali. Ingat, ada pertanggungjawaban.
Gayanya senang gigit lawan. Sudah pensiun pun masih pada bisa memerintahkan temur-temur untuk menggigit. Sekali lagi tetap lanjut, jangan damai walaupun pihak Jokowi ngajak damai. Mudah-mudahan insya Allah kalau pengadilan itu jujur dari Roy, Dr. Rismond, dan Dr. Tifa, kalian yang menang jangan takut. Rakyat seluruh Indonesia mendukung kalian semua. Jika minta maaf berarti dia bersalah. Adalah gunanya ilmu yang dimiliki Roy CS. Kami rakyat akan percaya lagi sama Roy CS selama-lamanya. Biar sejuta bukti akurat, tapi karena dia dipelihara dan dilindungi, maka kasus ijazahnya tidak pernah dituntaskan. Kalau palsu jangan dipenjara, tapi digantung saja di Monas biar jadi monumen nasional karena menipu rakyatnya yang 280 juta. Revolusi total apa yang kita harapkan? Wowo telah melindungi kereta cepat revolusi total. Aparat hukum tidak tegas. Jelas foto di ijazah Jokowi itu bukan foto Jokowi, tapi kenapa kok diam aja? Itu kan sebuah bukti orang awam aja tahu. Pejabat RI adalah penerus kolonial. Apalagi Jokowi lebih parah dan tambah serakah. Semoga rakyat bangkit untuk menutupi hadapi dalam kebenaran. Supaya proyek Jokowi yang ilegal tidak terdeteksi sama rakyat dan aparat hukum yang bukan rejim Jokowi. Lihat Ana Monowali. Kita lanjut lagi, yaitu dari komentar teman kita Abdul Hamid. Publik harus cerdas. Kalau soal ijazah Jokowi itu perseteruan antara orang yang sakit hati dengan Jokowi. Jadi untuk membuktikannya harus di pengadilan. Sebelum pengadilan memutuskan, kita tidak boleh banyak narasi. Rakyat memang sudah sadar kalau dibohongi ijazah palsu, kok cuma Jokowi saja yang masih bangga dengan kepalsuan itu. Susah membuktikan itu yang palsu, pasti jadi diasli-aslikan lah. Karena dari Sabang sampai Merauke mengikuti ini, bahkan media jika terbukti semoga kroni-kroninya pasti ambiar. Kalau pendapat saya mau ijazahnya asli atau palsu, tapi nama baiknya jadi buruk membuat rakyat gaduh. Mungkin jika anaknya mau mencalonkan diri jadi pejabat, rakyat sudah ragu-ragu. Apa yang mau ditunjukkan? Biar semakin banyak yang publik yang hujat, semakin banyak yang jadi tersangka. Dibilang fitnah merusak nama baik lah kitanya. Kalau oknum pro kepada kebenaran, kejujuran, keadilan, oknumnya pro kemana? Ijazah skripsi dan ijazah aslinya belum ditunjukkan kepada rakyat Indonesia. Sudah ada tersangka, oknum tidak adil untuk rakyat Indonesia. Bagaimana mau nunjukin wong gak punya? Saya heran, negara begitu banyak penduduknya kok bisa kalah sama satu orang ini. Sengaja dibikin gaduh untuk menutupi kebusukan besar. Korupsi merajalela luar biasa. Ibarat gak ada yang gak terjangkau korupsi, cuman menunggu waktu yang lain, IKN, kereta cepat, tambang, dan menumpuk hutang, dan masih banyak yang lain. Tapi ingat, Allah Maha Tahu dan Maha Kuasa. Membohongi rakyat dunia akhirat gak akan selamat. Kalau saya melihat ijazah Pak Jokowi, saya hanya tamat SMP, bukan doktor, bukan profesor, tapi saya bisa lihat foto yang ada di ijazah Jokowi tidak sama dengan sosok Bapak Jokowi. Kalaupun ijazahnya palsu, emang kalian mau ngapain sih? Dan kalian harus tahu, tidak ada satupun orang yang berani menangkap Jokowi. Ingat itu. Katanya sudah disita Bareskrim, kok tiba-tiba baru-baru ini ditunjukkan ke Projo? Kenapa bukan ke publik? Kenapa sewa pengacara jika ada yang asli? Kalau sudah jelas palsu, tidak mungkin jadi asli. Dia kuliahnya tak benar kok dapat gelar insinyur. Pasti direkayasa atau beli atau menggunakan ijazah orang.
Tak seorang pun bisa mengalahkan Jokowi, apa itu rakyat, mahasiswa, hakim, jenderal, presiden sekalipun. Satu-satunya yang bisa mengalahkan Jokowi itu Ambroji. Memang sejak jadi gubernur DKI gaya bicaranya halus, masuk gorong-gorong. Cek proyek, saya memang tidak memilih Jokowi. Maklum, gelebuk. Saya akan membacakan yaitu komentar terakhir dari teman kita, Ciak. Sudahlah, tak perlu diributkan karena semua yang berkuasa di negara Konoha kan sudah jadi piaraan Jokodok. Mulai presiden sampai ke kepala desa, maka tak guna pejabat di sisi, cukuplah satu keluarga Jokodok saja. Benar sekali, tapi kayaknya benar tidak punya ijazah. Kalau punya pasti palsu, soalnya nggak berani tunjukkan. Itu bukan aib, malah satu persatu lagi dibuka kebohongan Pak Jokowi. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan di video ini. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan komen di kolom komentar. Salam dan sampai jumpa.